Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kembali lagi kita pada topik seputar soal-soal SBMPTN. Ya, pada kali ini kita akan membahas beberapa soal fisika. Menaklukkan fisika SBMPTN, simak dan soal PTN bagian ke-9. Ya, langsung saja kita akan membahas beberapa soal. Kita lihat soal yang pertama ya. Soal ini diambil dari soal simak I. Yuk kita lihat soal yang pertama. Ini dia. Oke, seputar listrik. Ya, 3 buah hambatan masing-masing bernilai 1 ohm, 2 ohm, ada lagi 2 ohm ya. Dan sebuah sumber tegangan 8 volt dirangkai seperti pada gambar. Tegangan pada hambatan R1 adalah berapa volt? Ya, ini seputar listrik dinamis ya. Sepertinya soal ini sangat mudah ya. Oke, tanpa menunggu lama-lama kita langsung saja menyelesaikan soal ini. Ya. Nah, menurut hukum Ohm ya, menurut hukum Ohm bahwa V sama dengan I dikali R total ya. Nah, V sama dengan I kali R total, di mana I di sini adalah I masuk ya. Kita katakan sebagai I masuk, kita gambarkan kalau di sini seperti ini ya. Ya, itu dia I masuknya. Ya, kita tulis dulu I masuk. Nah, kemudian R totalnya itu berarti ya keseluruhan R hambatan, termasuk di sini hambatan dalam kalau ada. Masalahnya di sini hambatan dalamnya tidak ada. Yuk kita proses saja. Ini kita bisa dapatkan ini sebagai rangkaian paralel. Kita pakai cara cepat saja ya menghitung rangkaian paralel. R paralel sama dengan kali bagi tambah. Oke. Ya gitu ya, jangan malu-malu. Sehingga kita peroleh 1 dikali 2 per 1 ditambah 2. Jadi kita peroleh R paralelnya adalah 2 per 3 ohm. Oke ya. Nah, karena rangkaiannya sudah menjadi sederhana, berarti kita dapat bahwa R totalnya menjadi R1 ditambah R paralel. Ya, R1 ditambah R paralel yang ini ya, R paralelnya itu ini. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan R1-nya adalah 2 ohm, sedangkan R paralel yang kita peroleh yang tadi adalah 2 per 3 ohm. Oke, jadi kita peroleh R totalnya adalah 8 per 3 ohm. Oke ya, itu. Kita sudah dapat R totalnya adalah 8 per 3 ohm. Nah, menurut rumus Ohm ya, yaitu V. V sama dengan I dikali R total ya. Ya, rumusnya jangan lupa ya. Ini. Kita langsung masukkan saja. V-nya berapa? 8 volt ya. Sama dengan I masuk dikali R totalnya 8 per 3 ohm. Sehingga kita peroleh ini gampang sekali. Kita tinggal coret ini ya. Berarti kita peroleh I masuknya adalah 3 ampere. Oke, selesai. I masuknya ternyata 3 ampere. Kita tulis di sini. 3 ampere. Mantap. Oke. Nah, sekarang yang ditanya tegangan pada hambatan R1. Nah, ini kita sebut biasanya sebagai apa?
tegangan parsial. Oke. Itu dia. R parsial. Kalau dikatakan P parsial berarti apa? Berarti I parsial dikali R parsialnya. Nah, karena arus yang mengalir lewat R1 adalah seri, kita lihat di sini ya. Nah, arus yang melewati R1 juga 3 ampere. Oke? Karena dia belum bercabang. Nah, berarti I parsialnya akan sama sebagai I masuknya ya. Kita tinggal masukkan 3 ampere dikali R-nya 2 ohm. Sehingga kita peroleh P parsial yang melewati R1 adalah 6 volt. Selesai. Sangat mudah. Oke? Pastikan soal ini sangat mudah untuk dikerjakan. Yuk kita lihat soal berikutnya. Ya, jangan malu-malu. Ya, ini dia soal yang kedua, masih seputar soal simak. Itu dia. Sebuah proyektor menggunakan cermin cekung untuk menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter dari cermin dan sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin. Oke. Agar dapat bayangan yang jelas, tidak buram pada layar, jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah Oke. Ini sangat mudah ya. Oke, ini seputar optik. Nah, kata-kata kunci di sini ada kita dapatkan cermin cekung ya. Ya, cermin cekung. Seperti kita ketahui, cermin cekung ini adalah cermin dengan fokus positif. Oke, mantap. Menampilkan gambar di layar. Layar diletakkan 3 meter. Oh, ingat layar itu untuk menangkap bayangan ya. Layar itu untuk menangkap bayangan. Berarti kita dapat informasi S aksen berarti 3 meter ya. Ya, jadi layar itu untuk menangkap bayangan berarti notasinya adalah S aksen. Kita ganti ke senti ya. 300 cm. Sebuah benda diletakkan 10 cm. Ada lagi nih sebuah benda. Berarti informasinya adalah S. 10 cm. Agar dapat bayangan yang jelas tidak buram. Berarti pastikan S aksennya positif. Oke. Nah, menurut rumus optik ya, menurut rumus optik 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, ini dia rumusnya. Pastikan kalian menghafal rumus ini. Nah, 1/F sama dengan 1/S-nya adalah 10 cm. Ditambah 1/S aksennya 300. Sehingga kita peroleh 1/F, kita samakan penyebut dong. Berapa nih? Kalau kita samakan penyebut di sini sama dengan berapa nih? 300 ya. Ini 300 dibagi 10, 30. Maaf. 30, oke. 300 bagi 300 1 di sini. Oke. Berarti 1/F sama dengan 31/300. Ya. Sehingga kalau kita balik F-nya sama dengan 300/31. Oke. Itu berapa ya? 300/31.
Nah, kita peroleh 9,7 cm. Oke. Nah, sekarang jari-jari kelengkungan. Nah, di sini yang ditanya adalah jari-jari kelengkungan. Nih, oke. Berarti jari-jari kelengkungan itu adalah R. Berarti R sama dengan 2 dikali fokus. 2 dikali 9,7 cm. Ya. Berarti 19,4 cm. Nah, ini dia kita temukan R-nya adalah 19,4 cm. Ya, sangat mudah ya. Oke. Sangat mudah ya soal ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga adalah sebagai berikut. Ini dia. Iya, sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB bermassa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Oke. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R sehingga membentuk sebuah loop. Lihat gambar. Oke. Loop berada di dalam medan magnet seragam B dengan arah tegak lurus bidang loop masuk bidang gambar. Pada T sama dengan 0, batang AB mulai bergerak ke kanan dengan kelajuan V0. Siap. Kalor yang dihasilkan oleh hambatan R adalah... Oke, ini sehubungan dengan kalor dan listrik nih ya. Pada video saya yang sebelumnya saya sudah bahas jika ada kasus-kasus seperti ini yang kita harus pegang konsepnya bahwa energi adalah energi ya. Kita menggunakan konsep kekesalan energi. Energi sama dengan energi ya. Pada hal ini ada energi kalornya tentunya. Ya, ada energi kalor. Dalam hal ini adalah energi kalor ya sama dengan energi listrik ya. Dalam hal ini energi kalor sama dengan energi listrik. Oke, jelas ya, energi kalor sama dengan energi listrik. Nah, seperti kita ketahui energi listrik adalah I kuadrat dikali R ya. I kuadrat dikali R ya. Ya, sorry ada T-nya juga nih, energinya adalah I kuadrat kali R kali T, maaf. Oke, kayak gitu. Nah, I ini bicara GGL induksi, betul ya? I di sini bicara apa? GGL induksi dong, ya enggak? GGL induksi. Atau lambangnya adalah I. Nah, kita sudah belajar bahwa I sama dengan GGL dibagi hambatan. Betul ya? Ingat GGL itu didefinisikan B ya, kuat medan induksi kali L dibagi V ya. Dibagi V0-nya tentunya. Oke. Lalu kita bagi dengan R. Oke, jelas ya. Ini ya I sama dengan ya GGL dibagi R. GGL kita definisikan B dikali L kali V0 bagi R ya. Nah, apa yang kita dapatkan di sini kesimpulannya adalah bahwa I berbanding lurus dengan V0. Betul ya? I berbanding lurus dengan V0. Jadi apa nama lainnya? Kalau begitu I kuadrat kalau kita kuadratkan berbanding lurus dengan V0 kuadrat. Jelas sampai sini ya? Oke. Nah, energi kalor yang di sini, lihat di sini, energi kalor yang dihasilkan, kita tuliskan di sini, energi kalor yang dihasilkan itu sama dengan energi listrik dong, ya, sama dengan energi listrik yang kita sudah kita dapatkan. Nah, energi kalor sama dengan energi listrik itu berarti sama dengan energi mekaniknya.
Jadi setengah kali M dikali V0 kuadrat. Nah, itu dia. Ya, berarti I berbanding lurus dengan V0 kuadrat. Berarti energi kalor sama dengan energi listrik sama dengan setengah mV0 kuadrat. Jadi terbukti di sini terjadi hukum kekekalan energi. Ya, sangat mudah ya. Oke, lanjut. Kita lihat soal yang keempat. Ini dia. Ya, soal yang keempat. Simak UI, perhatikan di sini. Unsur radioaktif 6429 cuprum dengan waktu paruh 13 jam. Bilangan Avogadro 6,0 kali 10⁻23 per mol. Radioisotop tembaga sebanyak 8 gram memiliki aktivitas berapa? Oke, kita kembali dulu pada konsep kimia tentunya ya. Konsep kimia yang kita ketahui apa? Kalau dikatakan 6429 cuprum, berarti kita akan dapatkan informasi AR-nya adalah 64. Lalu yang 13, ketahuan 13 jam di sini kita harus ubah menjadi 13 dikali 3600 detik. Ya, kita harus ubah TSI. Nah, bagaimana menghitung aktivitas? Nah, rumusnya saya tunjukin ya. Rumus aktivitas itu diterjemahkan aktivitas sama dengan alfa dikali N. N kecil ya maksudnya. Oke. Ya. Aktivitas sama dengan alfa dikali N. Nah, di sini sudah ketahuan di sini ya. Kita bisa lihat untuk aktivitasnya sudah terdefinisi di mana alfa sama dengan 0,64 per T. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu N-nya. N sama dengan massa dibagi MR atau AR ya. Sehingga kita peroleh massanya di sini adalah 8 gram. Oke. Per AR-nya adalah jelas 64 gram per mol. Sehingga kita peroleh molnya adalah 1/8 mol. Oke, kita dapatkan N-nya adalah 1/8 mol. Lalu kita cari N-nya ya. N-nya sama dengan banyaknya partikelnya sama dengan mol dikali Avogadro. Sehingga kita dapatkan 1/8 dikali Avogadro-nya 6,0 kali 10⁻23. Sehingga kita peroleh di sini ya kira-kira 3/4 kali 10⁻23 partikel ya. Nah jelas deh. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke alfa. Nah, di sini dikatakan bahwa alfa sama dengan 0,64 per T. Ya, alfa sama dengan 0,64 dibagi waktu. Berarti 0,64 dibagi waktunya 13 jam. 13 kali 3600 detik. Oke, kita biarkan dulu seperti itu. Nah, baru kita masuk aktivitas. Avogadro sama dengan alfa dikali N. Oh, maaf, ini salah nulis. Bukan N kecil ya. N besar. Ya. Oke, alfa dikali banyaknya partikel. Oke. Nah, karena kita sudah dapat bahwa N-nya sudah dapat, alfanya sudah dapat, kita tinggal masukkan. Berarti alfa sama dengan A sama dengan alfanya adalah 0,64 dibagi 13 kali 3600 detik. Dikali N-nya adalah 3/4 dikali 10⁻23 partikel. Ya, nanti satuannya becquerel ya. Nah, A-nya sama dengan kira-kira berapa nih? Ini kita bisa sederhanakan sih ya.
Nah, kalau nggak salah dapatnya ini adalah 1,03 kali 10 pangkat 18 sekuaral. Nah, ini dia aktivitasnya. Nah, jadi A sama dengan 1,03 kali 10 pangkat 18 sekuaral. Nah, sepertinya jawaban tidak ada. Oke, no problem. Ya, yang penting kita sudah dapat 1,03 kali 10 pangkat 18 sekuaral. Itu dari jawabannya. Nah, mudah ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu soal yang kelima. Masih seputar soal simak. Kita lihat soalnya. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi A. Ya, kita katakan, ya mungkin kita gambarkan seperti ini aja lah ya. Oke, lalu ada pegas di sini. Oke. Digantung sebuah benda tentunya. Oke. Dengan amplitudo A, amplitudonya A, lalu dengan frekuensi F. Oke. Kita katakan ini pada kondisi awal, ya, pada kondisi awal. Oke, mantap ya. Nah, pada saat simpangannya sama dengan seperempat simpangan maksimum, nah ini terjadi kontraksi, kita katakan kondisinya seperti ini. Kira-kira seperti itulah ya gambarnya. Kita anggap pada simpangannya Y. Oke. Di mana Y sama dengan seperempat A, seperempat amplitudo. Oke. Maka kecepatannya adalah bagaimana? Oke, kita akan coba bahas ya bagaimana mengerjakan soal ini. Nah, prinsipnya adalah tetap kita menggunakan apa? Hukum kekekalan energi. Jadi, energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial pada posisi Y ditambah energi kinetik pada posisi Y. Oke. Nah, di sini kita dapat informasi pada posisi A EK-nya adalah 0. Jelas ya? Karena dia mulai dari 0. Oke. Nah, seperti pada kita ketahui pada gerak harmonis, EP itu diterjemahkan sebagai setengah dikali K kali A kuadrat. Mantap ya. Nah, sekarang kita turunkan setengah dikali K dikali A kuadrat ditambah 0 sama dengan setengah dikali K. Nah, dikali A kan di sini, A2-nya kan dibilang apa? Seperempat A. Kita ganti. Seperempat A kuadrat ditambah setengah kali MPY kuadrat. Mantap. Oke, nah kita lanjutkan. Setengah dikali K kali A kuadrat dikurang, ini kan jadinya dapatnya ini kan 1/32 ya, ini kan 1/32 kali K kali A kuadrat, berarti dikurang 1/32 kali K kali A kuadrat sama dengan setengah dikali M dikali PY kuadrat. Sehingga kita peroleh, yang ini kita peroleh kalau enggak ini 32. Oke, dapatnya 15/16. 15/16 ya, atau 30/32. Kita sederhanakan. 15/16 KA kuadrat sama dengan M dikali PY kuadrat.
Ya, jelas ya, ini sudah saya sederhanakan. Ya. Jadi 15/16 KA kuadrat sama dengan MPY kuadrat. Nah, kita belum bisa menyelesaikannya karena dalam pilihan gandanya tidak mengandung K. Nah, kita kembali ke konsep pegas. Ya, kita kembali ke konsep pegas. Ya. Ingat, pada pegas berlaku bahwa T sama dengan 2pi M per K. M per K. Atau F sama dengan 2pi akar K per M. Oke. Tangkap ya. Lalu kita lakukan F per 2pi sama dengan akar K per M. Tangkap di sini. Oke. Lanjut. Oke, maaf di sini ada kesalahan sedikit ya, kesalahan sedikit. Lupa dibalik ini nih. Oke. Maaf dibalik. Oke, lanjut ya. Ini menjadi 1/2pi ya, 1/2pi. Oke, kita kali menjadi F dikali 2pi sama dengan akar K per M. Ya, kita kuadratkan ya, kita kuadratkan kiri dan kanan ya, kita kuadratkan. Dikuadratkan kiri dan kanan menjadi 2pf kuadrat sama dengan K per M. Sehingga kita peroleh K sama dengan M dikali 2 pf kuadrat. Nah, ini kita dapat K-nya. Oke. Kita dapat harga K. Oke. Nah, K ini kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan. Sehingga kita dapatkan 15/16. Ya. Masukin K-nya. M dikali 2pi F kuadrat sama dengan sorry masih ada A-nya dikali A kuadrat ya sama dengan M dikali VY kuadrat. Mantap, kecoret M-nya ya kan. Nah, sehingga kita sederhanakan di sini 15/16 dikali 4pi kuadrat F kuadrat kali A kuadrat sama dengan PY kuadrat. Sehingga PY kuadrat sama dengan ya akar 15/16 dikali 4pi kuadrat dikali F kuadrat dikali A kuadrat. Sehingga kita peroleh ini menjadi, ini kan kecoret nih, 4. Berarti setengah akar 15 pi F A. Ini dia PY-nya. Oke, jadi setengah akar 15 pi F A. Jadi jawabnya mana? C. Ya, jelas ya? Sangat mudah ya. Yang penting hati-hati menghitungnya. Oke, siap. Yuk kita akan mencoba menjawab soal berikutnya. Kita lihat soal-soal berikutnya ya. Kita lihat soal nomor 6. Ini dia soal nomor 6. Soal simak. Kita lihat. Iya, itu ada sistem. Ya, di sini ada sistem. Oke. Ya, di sini ada sistem. Ya. Ya, kita lanjut. Soalnya seperti berikut. Kita lihat soalnya ya.
Wow! Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan seutas tali ke balok bermassa M2. Ya, melalui sebuah katrol bermassa M. Oke, koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Ya, sistem bergerak dari keadaan diam. Siap. Tali bergerak tanpa slip pada katrol. Massa tali dapat diabaikan. Katrol berbentuk cincin homogen. Energi katrol M setelah sistem bergerak selama T adalah Oke, di sini ada informasi penting ya. Di sini ada informasi penting, informasi yang kita dapat apa aja di sini nih. Kita coba lihat ya. Informasi yang kita dapat dia bilang di sini, oke, M1, katrolnya M, lalu benda 2 M2. Oke, ada mu-nya. Di sini ada mu-nya. Mu-nya tercatat adalah K. Oke, K ya, bukan mu. Lalu bergerak dari keadaan diam. Oh, oke, V0-nya adalah 0. Ya. Cincin homogen. Apa itu cincin homogen? I sama dengan setengah dikali M kali R kuadrat. Itu dia inersianya ya. Oke, pada soal ini bicara tentang apa nih? Mekanik ya. Mekanika, Newton di sini ya. Dengan digabungkan torsi. Oke, torsi. Oke, kita proses dulu. Seperti biasa kalau kita bicara Newton artinya kita harus gambar dong, ya enggak? Oke, 5 analisis gaya. Yang pertama, yang ini, oke. Kita sebut ini sebagai apa? Sebagai W1. Lalu yang kedua ada di sini juga, di sini. Set. Ya, kita sebut sebagai M2. Ya, kita sebut sebagai W2. Oke, di sini. Kemudian analisis gaya berikutnya adalah normal. Kita gambar normalnya berarti yang ada sentuhan dong, ya, yang ada sentuhan berarti di sini dong. Oke. Oke, kita sebut sebagai N1. Mantap. Oke. Habis itu apa? Tegangan tali. Ya, ada di sini tegangan tali, ya, tegangan tali di sini. Set, set. Anggap di sini T1. Set, set. Ini T2. Oke. Lanjut apa lagi? Friction. Nah, friction ternyata ada. Kemana ya friction? Friction itu berlawanan dengan gerakan benda. Kita anggap gerakan bendanya begini. Ini gerakan A-nya. Oke. Berarti frictionnya ke kiri. Ya, ke kiri. Oke, ini dia frictionnya. Gaya geseknya begitu ya. Paham ya? Lalu analisis gaya berikutnya adalah force. Force tidak ada di sini. Oke. Sudah komplit. Oke, sekarang kita proses. Nah, energi kinetik sama dengan setengah dikali inersia dikali omega kuadrat. Ya, di mana ini omeganya omega T ya. Nah, diketahui omega T itu kalau kita terjemahkan ya. Kalau kita terjemahkan kita masuk apa? Gerak melingkar ya. Ya, gerak rotasi. Tapi apa? Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Mantap. Karena W0-nya adalah 0 sehingga omega T sama dengan alfa dikali T. Betul ya? Betul? Nah, ingat ya, ingat alfa itu adalah apa? A per R, setuju ya? Sehingga kita dapatkan omega T sama dengan A per R kali T, gitu ya? Jelas sampai situ ya? Jelas sampai sini ya? Oke? Nah, menurut gambar ini kita melihat ada dua sistem ya. Sistem yang terjadi ada dua sistem. Perhatikan di sini, pahami dengan baik. Ada dua sistem. Sistem gerak yang terjadi pada gambar, menurut gambar ini diberikan, yang pertama adalah translasi. Rotasi dulu aja, rotasi, ya. Yang kedua adalah sistem translasi. Ya.
Ada sistem rotasi, ada sistem translasi. Apa itu rotasi? Karena dia berputar. Apa itu translasi? Karena dia berpindah. Nah, sekarang kita bahas dulu sistem rotasi. Ya, sistem rotasi. Sistem rotasi artinya sistem yang bergerak atau terjadi pada katrol. Ya, sistem rotasinya terjadi pada katrol di sini. Ya, kita akan lihat di sini. Berarti kita menggunakan rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke. Nah, yang mana terjadi? Perhatikan di sini. Nah, di sini ada dua, yaitu T2 terhadap ini R, lalu T1 terhadap R juga. Oke, di sini jelas ya. Perhatikan, ingat ke kanan kita anggap aja positif. Saya ulangi, sistem yang pertama adalah T2 terhadap lengannya yaitu R. Di sini ada R. Oke, lalu T1 juga terhadap R. Ingat T1 dan R wajib saling tegak lurus. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, sehingga kita akan tulis berarti T2 dikali R dikurang T1 dikali R sama dengan inersianya adalah setengah kali M R kuadrat dikali alfanya adalah A per R. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini M-nya M kecil. Ini M yang dimaksud adalah M katrol. Ya, makanya M kecil. Rotasi itu dimiliki katrol. Sehingga kita sederhanakan T2 dikurang T1 kali R ya sama dengan setengah dikali M dikali A. Dikali R, masih ada R-nya ya. Betul ya? Masih ada R, lupa tadi. Ini kan coret, betul ya? Nah, sehingga apa? T2 dikurang T1, oke. Ini R-nya kecoret lagi dengan kanan. Sehingga kita peroleh setengah dikali M dikali A. Nah, ini dia sistem yang pertama. Kita anggap ini yang pertama. Oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian kita masuk sistem yang kedua, yaitu sistem translasi. Sistem translasi. Oke, perhatikan kita mempunyai sistem yang kedua adalah sistem translasi. Oke, pada sistem translasi di sini, pada sistem translasi juga dibagi menjadi sistem translasi 1 dan sistem translasi 2. Oke, kita lihat pada benda pertama, ya, pada M1, ya, berarti di sini, ya, perhatikan pada M1. Pada M1, berarti kalau kita lihat, ya, sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Sehingga kalau kita lihat T1 dikurang F gesek, betul? Sama dengan M1 kali A. Oke, sehingga kita peroleh T1 sama dengan F ditambah M1 kali A. Setuju ya? Ini pada sistem M1. Nah, sistem translasi yang kedua kita lihat pada benda 2. Oke, pada M2. Oke. Pada benda 2, sigma F2 ya, sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Berarti pada sistem ini. Oke. Nah, artinya siapa duluan? W2 kan? Ya. W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Oke. Ya, sehingga kita peroleh T2 ya, T2 sama dengan W2 dikurang M2 kali A atau M2 kali G
dikurang M2 dikali A. Oke, nah kita udah peroleh T1 dan T2. Ini T1, salah nulis. Ini T2. Oke, kita udah peroleh ini T1 dan ini T2. Jelas ya? Nah, data-data ini yang kita proses. Kita anggap ini persamaan kedua, yang ini persamaan ketiga. Ya, jadi kita sudah breakdown sistem rotasi dan sistem translasinya. Nah, yang kita proses yang ini, ya perhatikan, yang kita proses itu adalah yang ini, yang sistem rotasinya kembali. Oke, kita proses lagi. T2 dikurang T1 sama dengan setengah dikali M kali A. Ingat, ini M katrol. Makanya dia nggak punya label. Ya, M katrol. Nah, kita masukin T2-nya yang ini nih. Masukin T2-nya. M2G dikurang M2A dikurang T1. T1 yang ini. F ditambah M1 dikali A. Oke. Sama dengan setengah M dikali A. Nah, sebelumnya kita breakdown dulu yang ini F. Ya, karena kita tahu bahwa F itu sama dengan mu dikali N. Dia katakan di sini mu-nya adalah K. Sehingga kita peroleh K dikali N. Masalahnya N-nya berapa? Tahu dari mana kita dapat N? Ingat, N itu diperoleh karena gaya sentuhan. Berarti dari sistem benda satu, translasi satu. Nah, kita bisa breakdown. Nih, perhatikan di sini saya tuliskan. Ya, di sini saya tulis ya. Sigma F Y1 sama dengan 0. Ya, perhatikan di sini. Kita lihat dari sumbu Y-nya. Oke. Maka kita dapatkan bahwa N1 dikurang W1 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah N1 sama dengan W1. Sama dengan M1 kali G. Boleh ya? Jelas ya sampai sini? Nah, ini kita masukin ke sini. Berarti sama dengan K kali N1. N-nya adalah M1 kali G. M1 dikali G. Ini jelas ya. Inilah F-nya. Tuh. Jelas sampai sini. Ya, perhatikan dapatnya dari sini ya. Sigma F1 sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan ya. Berarti apa? M2 dikali G dikurang M2 kali A dikurang. Nah, masukin F-nya. K kali M1 kali G, oke, ditambah M1 kali A sama dengan setengah M dikali A. Wow, panjang juga nih ya. Oke, nah kita sederhanakan. M2 G dikurang K kali M1G sama dengan buka kurung setengah M ditambah M1 ditambah M2 dikali A. Ini sudah saya sederhanakan. Nah, kita dapat A sama dengan, ya, A sama dengan, perhatikan jawabannya cukup panjang nih. Dalam kurung M2 dikurang K kali M1 kali G, lalu setengah M ditambah M1 plus M2. Nah, ini dia. Ini saya sudah sederhanakan dengan proses aljabar. Nah, kita sudah peroleh di sini. A-nya adalah buka kurung M2 min KM1 kali G dibagi setengah M ditambah M1 plus M2. Oke, jelas ya? Nah, kita proses.
Yang ditanya kan Eka. Ya, Eka kan yang ditanya. Nah, Eka kita tuliskan di sini ya. Ya, Eka itu kan sama dengan setengah kali I dikali omega T kuadrat. Nah, anggap ya. Omega T-nya kan ini tadi. Kita sudah peroleh omega T-nya adalah ini. Tuh, omega T-nya. I-nya adalah yang ini. Oke. Dimana ini M-nya adalah M katrol. Oke. Nah, kita lanjut. Eka sama dengan setengah kali I-nya masukin. Setengah kali MR kuadrat. Sorry. Dalam kurung. Ya. Dikali omega T kuadrat. Omega T kuadrat. Nah, sebelumnya saya bahas dulu sini. Kalau kita bahas di sini sebagai omega T kuadrat, kalau saya kuadratkan jadi apa? Omega T kuadrat sama dengan A per R kali T kuadrat. Betul ya? Nah, ini kita copy di sini. A per R dikali T kuadrat. Tuh, panjang ceritanya nih. Sama dengan, kita lanjut. Ya. Ini sepertinya bisa dicoret nih. Ya. Ini menjadi berapa nih? 1/4 MR kuadrat dikali A kuadrat per R kuadrat dikali T kuadrat. Ya. Nah, ini kecoret ya. Yang ini kita bisa coret, R kuadratnya kecoret. Tuh, habis. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kita masukkan di sini menjadi berapa nih? 1/4 M. Ini. Lalu masukin A-nya, kan sisa nih, A kuadrat. A kuadrat mana tadi A? A-nya kan ini, tuh. Masukin A kuadratnya dikali M2 min K M1 kali G per setengah M ditambah M1 ditambah M2. Oke. Angkat. Tapi kuadrat. Ya. Kuadrat dikali T kuadrat. Nah, tuh. Jadi itu EK-nya. Ya, EK-nya adalah 1/4 M buka kurung M2 min K M1 G per setengah M plus M1 plus M2 tutup pangkat 2 dikali T kuadrat. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya bisa disederhanakan. Nah, kalau dilihat dari pilihan gandanya, maka yang memungkinkan adalah yang mana nih? M2 min KM1, M2 min KM1. Dikali T kuadrat. Nah, sepertinya di C ya. Ya. M2 min KM, M2 min KM1, M2 plus M1. Oh, E. Jawabnya E. Ya, jawabannya E. Oke, lihat polanya. M2 min KM1 G per setengah M tambah M1 tambah M2. Ya, E jawabnya. Gitu. Jadi kalau kita sederhanakan, jawabannya adalah pasti E. Gitu. Ya, begitulah cara menyelesaikan soal nomor 6 ini karena pendekatan dengan dua sistem. Oke, sepertinya soal nomor 6 adalah soal yang paling menarik karena termasuk di sini operasi matematika dan fisikanya digabung ya, tapi selamat berjuang ya, selamat belajar. Oke.